Pagi masih buta, embun dingin menempel di dedaunan. Arya melangkah pelan, menyusuri jalan setapak berkerikil menuju sekolah. Sepatu kainnya yang usang, dengan sol yang sudah terkikis dan lubang kecil di bagian jempol, terasa begitu dingin menusuk kulit. Pandangannya kosong, menembus kabut tipis di kejauhan, seolah mencoba mengusir bayangan beban yang selalu mengikuti langkahnya. Aroma tanah basah dan asap kayu bakar mengisi udara, pengingat akan kesederhanaan hidup yang tak terhindarkan. Di dalam kelas, suasana tegang mencengkeram. Bu Siska, guru matematika yang terkenal galak dan berwibawa, berdiri di depan papan tulis. Kapur berderit tajam di tangannya. Suara penjelasannya memecah keheningan, namun sorot matanya yang tajam seolah mampu menembus setiap sudut ruangan mencari celah kekurangan pada para siswanya. Beberapa murid menunduk, takut berinteraksi langsung dengan tatapan intimidatifnya. Bu Siska mulai berkeliling di antara deretan meja, mengawasi setiap gerak-gerik dan ekspresi siswa. Langkah kakinya yang mantap terdengar jelas, menciptakan ritme kecemasan di hati banyak anak. Sesekali, ia berhenti di dekat seorang murid, melontarkan pertanyaan mendadak dengan nada menginterogasi, membuat murid itu gelagapan dan gugup seketika. Atmosfer kelas terasa semakin sesak, dipenuhi aura ketidaknyamanan. Mata tajam Bu Siska akhirnya tertuju pada Arya, yang duduk di barisan paling belakang, mencoba meminimalkan keberadaannya. Bukan pada catatan atau wajahnya, melainkan pada sepatu yang ia sembunyikan setengah hati di bawah meja. Lubang di bagian depan sepatu Arya, yang tadi pagi terasa dingin, kini seolah memanggil perhatian Bu Siska dengan sorotan mencolok. Sebuah kerutan muncul di dahi Bu Siska. Bu Siska berhenti tepat di samping meja Arya. Tanpa kata, jari telunjuknya yang ramping menuju ke arah sepatu bolong Arya mengisyaratkan kepada seluruh kelas untuk melihat. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi hening mencekam. Arya merasakan pipinya memanas, jantungnya berdegup tak karuan. Udara di sekelilingnya terasa membeku, seolah semua mata kini tertuju padanya, menghakiminya dalam diam. Lihatlah ini, suara Bu Siska memecah keheningan, nadanya penuh sindiran dan merendahkan. Bagaimana mungkin kalian bisa fokus belajar, apalagi meraih masa depan, jika bahkan hal sekecil ini tidak bisa diurus? Ini bukan hanya tentang sepatu, tapi tentang mentalitas yang tidak akan pernah maju. Kata-kata pedas itu mengalir begitu saja, menusuk telinga Arya dan membuat seluruh kelas terdiam, enggan menatapnya. Arya menunduk semakin dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah padam. Rasa malu menjalar dari ujung kepala hingga kaki, seolah ada jutaan jarum yang menusuk kulitnya. Ia ingin sekali menghilang dari hadapan semua orang, lebur menjadi tak terlihat. Beberapa teman sebangku meliriknya dengan tatapan kasihan, sementara yang lain segera memalingkan muka, seolah tak ingin terlibat dalam situasi yang memalukan ini. Dengan suara yang lebih keras, Bu Siska menyuruh Arya berdiri. "Berdiri, Arya! Tunjukkan pada teman-temanmu bagaimana seorang siswa seharusnya tidak bersikap. Kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak peduli pada penampilan. Ini mencerminkan kurangnya usaha, bahkan kurangnya harga diri." Setiap kata terasa seperti tamparan, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri Arya di depan teman-temannya yang kini menatapnya tanpa daya. Arya dipaksa keluar kelas. Langkah kakinya gontai, seolah setiap jejaknya meninggalkan serpihan harga diri yang hancur di lantai koridor. Air mata yang sedari tadi ia tahan, kini mendesak ingin keluar. Namun, ia mencoba menahannya sekuat tenaga, tak ingin terlihat lebih lemah dari ini. Lorong sekolah yang biasanya ramai, kini terasa begitu panjang dan sepi, mengantarkan setiap langkahnya pada rasa kehancuran yang tak bertepi. Arya menemukan dirinya duduk sendirian di sudut paling sepi di belakang gedung sekolah, tersembunyi di balik semak-semak yang rimbun.
Dinginnya lantai terasa menembus pakaiannya, namun rasa itu tidak sebanding dengan dinginnya hati yang kini hancur lebur. Rasa malu, marah, dan tertekan bergejolak hebat di dalam dadanya. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, menahan amarah yang membara di dalam diri. Arya berjalan pulang sore itu, bayangan sepatu bolong dan tatapan merendahkan Bu Siska terus menghantuinya. Namun, kali ini, pandangan matanya yang semula kosong perlahan berubah. Ada kilatan tekad yang membara di balik sorot matanya yang lelah. Rasa malu dan marah itu kini tidak lagi terasa menghancurkan, melainkan justru memicu sebuah resolusi baru. Ia harus membuktikan sesuatu, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Di rumah kontrakan sederhana mereka, Arya segera mengeluarkan buku-buku pelajaran yang sudah usang dari tasnya. Ia menatanya rapi di meja kecil di sudut kamar, yang hanya diterangi sebuah lampu pijar redup. Bukan sekedar membaca, ia mulai menyalin rumus-rumus kompleks, mengerjakan ulang soal-soal sulit yang sebelumnya ia hindari. Tangannya bergerak tanpa ragu, menuliskan setiap angka dengan penuh konsentrasi. Malam hari, saat keluarga sudah terlelap, Arya masih terlelap. Cahaya remang dari lampu belajar menyinari lembaran-lembaran buku yang berserakan di mejanya. Ia tenggelam dalam lautan angka dan rumus, terkadang menggumamkan penjelasan pada dirinya sendiri, terkadang mengernyitkan dahi saat menemukan kebuntuan. Dinginnya malam tak terasa lagi, digantikan oleh panasnya semangat yang membara dalam dirinya. Jam weker berdering samar di pagi buta. Arya sudah terbangun jauh sebelum azan subuh berkumandang. Ia langsung duduk di meja belajarnya, melanjutkan sesi belajarnya yang terputus semalam. Buku-buku matematika dan fisika menjadi teman setianya. Ia tidak hanya menghafal, tapi benar-benar mencoba memahami setiap konsep, mencari pola, dan memecahkan soal-soal dengan berbagai metode. Sejak kejadian itu, Arya sering terlihat di perpustakaan sekolah setiap jam istirahat atau sepulang sekolah. Ia selalu duduk di sudut yang sama, tersembunyi di antara rak-rak buku yang tinggi, tenggelam dalam buku-buku referensi atau kumpulan soal olimpiade. Wajahnya yang biasa terlihat murung kini dipenuhi fokus, seolah dunia luar tidak lagi mampu mengganggu konsentrasinya. Ibu Lastri, penjaga perpustakaan yang selalu tenang dan ramah, mulai menyadari kehadiran Arya yang begitu tekun. Ia sering melihat Arya datang paling awal dan pulang paling akhir, dengan tumpukan buku di depannya. Ibu Lastri tersenyum tipis, matanya memancarkan kehangatan saat melihat kegigihan Arya yang diam-diam. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada anak itu. Suatu siang, tanpa banyak bicara, Ibu Lastri meletakkan beberapa buku baru tentang soal-soal kompetisi matematika tingkat lanjut di meja Arya. Arya menatapnya sebentar, sebuah senyum tipis merekah di bibirnya sebagai tanda terima kasih. Ibu Lastri hanya mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa kata bahwa Arya sedang dalam misi yang penting. Dukungan kecil itu menjadi suntikan semangat bagi Arya. Rima, teman sebangku Arya, yang juga dikenal pendiam, mulai memperhatikan perubahan pada Arya. Sesekali, ia melihat Arya mengerjakan soal-soal sulit di buku yang tidak diajarkan di kelas. Tanpa banyak bicara, Rima sesekali meninggalkan catatan kecil di meja Arya berisi rumus atau tips mengerjakan soal yang ia dapat dari les tambahan. Sebuah senyum tipis, tanda pengertian, menjadi jembatan di antara mereka. Diam-diam, Arya mulai mengerjakan soal-soal tambahan yang Bu Siska berikan di akhir pelajaran. Soal-soal yang kebanyakan siswa anggap terlalu sulit. Namun, Arya mengerjakannya dengan teliti, jawabannya selalu tepat, dan ia menyimpannya sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya bahwa ia sudah jauh melampaui materi kelas, melampaui ekspektasi siapapun. Arya menyalin semua catatan dan soal-soal yang sudah berhasil ia pecahkan ke dalam sebuah buku khusus, menyimpannya rapat-rapat di bawah tumpukan pakaian di lemarinya.
Setiap kali ia berhasil memecahkan soal yang sangat rumit, sebuah senyum tipis namun penuh kepuasan akan muncul di wajahnya. Ini bukan lagi tentang kemarahan, tapi tentang kepuasan dari setiap proses dan pencapaian kecil yang ia raih sendiri. Pengumuman penting terpampang di papan mading sekolah. Seleksi Olimpiade Matematika tingkat kota akan segera diselenggarakan. Beberapa nama siswa-siswa unggulan yang direkomendasikan guru matematika terpampang jelas, termasuk murid kesayangan Bu Siska. Kerumunan siswa membaca pengumuman itu dengan berbagai ekspresi, dari antusiasme hingga pesimisme. Bu Siska tampak begitu percaya diri, sering membanggakan siswa-siswa bimbingannya di depan guru-guru lain. Ia sesekali melirik daftar nama peserta, wajahnya menunjukkan kebanggaan. Dalam benaknya, hanya siswa-siswa pilihannya yang berhak melaju, sementara yang lain, terutama yang dianggap kurang mampu, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersinar di bidang ini. Hari seleksi tiba. Aula sekolah dipenuhi siswa dari berbagai kelas yang antusias ingin mencoba peruntungan. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Arya duduk di barisan paling belakang, tenang tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Ia tidak menarik perhatian siapapun, seolah hanya salah satu peserta biasa di antara keramaian. Namun, sorot matanya menyimpan ketajaman tak terlihat. Lembar soal dibagikan. Desas-desus kecemasan segera menyebar saat beberapa siswa melihat tingkat kesulitan soal. Ekspresi panik muncul di beberapa wajah, pena-pena terdiam. Namun, Arya tidak terpengaruh. Tangannya langsung bergerak, menuliskan setiap langkah penyelesaian dengan percaya diri dan kecepatan yang mengagumkan. Seolah soal-soal itu adalah makanan sehari-harinya. Bu Siska berjalan mengawasi di antara meja-meja. Matanya menyapu setiap siswa, memeriksa pekerjaan mereka. Saat melewati meja Arya, ia hanya melirik sekilas dengan tatapan mencibir, seolah yakin Arya tidak akan mampu mengerjakan soal-soal itu dengan benar. Ia tak berhenti lama, segera beralih ke siswa-siswa favoritnya, mengabaikan Arya sepenuhnya. Waktu ujian hampir habis. Satu persatu siswa mulai mengumpulkan lembar jawabannya. Banyak di antaranya tampak frustrasi. Namun, Arya menjadi salah satu dari yang pertama menyelesaikan ujiannya. Dengan tenang, ia bangkit dari kursi, menyerahkan lembar jawabannya kepada pengawas, lalu meninggalkan ruangan tanpa banyak suara, meninggalkan tanda tanya di benak beberapa siswa lain. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil seleksi terpampang di mading. Kerumunan siswa segera mengerubungi. Bu Siska berdiri di dekat mading, siap menyambut pujian untuk murid-muridnya. Namun, nama yang terpampang sebagai peraih nilai tertinggi membuat seluruh badannya membeku. Arya Permana. Nama itu mengalahkan jauh siswa unggulan Bu Siska, membalikan semua prediksinya. Bu Siska terpaku di tempatnya, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang biasanya sombong kini pucat pasi, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu namun tak mampu. Ia terus membaca nama Arya berulang kali, berharap ada kesalahan, namun nama itu tetap di sana, di puncak daftar, sebuah tamparan keras bagi egonya yang tinggi. Arya maju dari kerumunan siswa yang kini menatapnya dengan kekaguman. Langkahnya mantap, penuh percaya diri, jauh berbeda dari Arya yang dulu. Sebuah senyum tipis namun penuh makna tersungging di bibirnya. Saat melewati Bu Siska, ia menoleh sedikit. Mata Bu Siska yang terkejut segera menghindar, tak sanggup membalas tatapan Arya yang kini memancarkan kekuatan tak terbantahkan. Tepuk tangan riuh terdengar dari siswa-siswa dan guru lain yang menyaksikan. Arya berdiri tegak di depan mading, pandangannya lurus ke depan, ke arah masa depan yang kini terasa lebih cerah. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada balas dendam verbal, hanya sebuah pembuktian diam yang beresonansi lebih kuat dari 1000 sumpah serapah. Ia merasakan kelegaan mendalam dan kebanggaan yang tak terhingga memenuhi relung hatinya.